Haleluya, semangat hidup, hidup semangat, melangkah pasti bersama Tuhan. Sekarang kita lanjut, masih kita urut pasal yang pertama. Kita lihat ayatnya yang ke-7, 8 dan 9. Sabda Tuhan berkata demikian. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Saudara, ini adalah tanda petik penolakan Naomi untuk membawa kedua menantunya pulang ke tanah Yehuda, ke Bethlehem. Saya kira di sana memang ada sebuah psikologi bahwa nggak boleh ada pemaksaan. Sama, kita juga tidak boleh memaksa orang ikut Tuhan. Ada pilihan yang bebas di situ. Kebijakan Naomi untuk kedua menantunya adalah, pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke rumah ibunya, karena sudah tidak ada lagi anakku yang bisa menjadi suamimu. Di sini Alkitab mengajar kita bahwa untuk mengikut Tuhan itu tidak ada unsur pemaksaan. Bahwa seseorang mau mengikut Tuhan itu keputusan sadar yang tersendiri, dan bahwa Tuhan memakai anak-anak Tuhan sebagai alat peraga untuk menyatakan kebaikan, menunjukkan kebaikan Tuhan, itu persoalan lain. Dan hari ini kita bertemu dengan suatu ujian komitmen kepada dua orang menantunya Naomi. Apa perkataan Naomi? Sebuah tawaran yang bebas. Pulanglah, pergilah pulang ke rumah ayah dan ibunya. Biar aku aja yang tanggung semua kepahitan ini. Tetapi di sini dua orang menantu ini masih tetap dalam komitmennya dengan sebuah jawaban tidak. Artinya apa? Kami tidak mau pulang ke Moab. Kami tidak mau pulang ke rumah ayah dan ibu kami. Kami ingin pulang bersama-sama dengan engkau ke bangsamu. Komitmen ikut Tuhan memang harus diuji, supaya tidak asal ikut-ikutan. Iman kepada Tuhan memang harus diuji, supaya jangan oleh karena situasional dan kondisional, atau karena emosional, karena perasaan, bukan karena pemahaman. Maka ini mengajarkan kita bahwa untuk ikut Tuhan tidak ada yang dipaksa. Untuk ikut Tuhan itu sebuah kesadaran, baik secara pikiran, baik secara hati, dan juga secara perasaan. Sekali lagi, sejauh ini komitmen kedua menantu Orpa dan Rut masih benar. Kami ikut pulang. Karena itu, jangan sampai kita mengikut Tuhan karena dipaksa, karena dibujuk, karena ditekan. Tidak, kita ikut Tuhan karena kesadaran, karena pengenalan, dan juga karena panggilan untuk berserah dan mengikut Dia yang adalah kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang memanggil kita untuk ada dalam hadirat-Nya. Amin.